saat nyawa beliau di tenggorokan, beliau menghentikan malaikat Israel. Jika mati itu begini sakitnya, maka ada satu lagi yang saya mohon kepada Allah, semoga umatku kelak kalau meninggal dunia, jangan sampai merasakan sakit yang terlalu. Begitu dahsyatnya cinta beliau kepada kita, maka naif sekali kalau kehadiran beliau tidak kita syukuri. Bahkan saat pengadilan digelar, Rasulullah dalam keadaan sujud, dipanggil-panggil dengan nama apa saja, ya Abul Qasim, ya Muhammad. Rasulullah tidak mau bangun dari sujudnya. Maka Allah membisikkan kepada Jibril, jangan engkau panggil nama lain kecuali dengan panggilan ya Syafi'an Nas, wahai Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu, hentikan sujudmu, dan carilah umatmu. Begitu dahsyatnya cinta Rasulullah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul mannan. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بخير الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادات الأعيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha menjalankan seluruh aspek kehidupan kita sesuai dengan apa yang telah dituntunkan Allah dalam agama Islam. Semoga dengan berusaha secara istiqomah dalam ketaatan, kita semua senantiasa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Maulidut Tiba karya Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman At-Tibai, ada satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam rangka Maulid ini perlu agaknya kita ingat kembali. Hadis itu berbunyi, Al-Hadithu Tsani an Atha ibn Yasar, dari Atha bin Yasar, an Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar itu nama lengkapnya Abu Ishaq bin Mati Al-Himsari Al-Ahbar, seorang pendidik dari kalangan Yahudi yang telah memeluk agama Islam di era Khulafaur Rasyidin. Ka'ab bin Ahbar itu berkata, Allamani abi at-Taurah, abahku telah mengajarkanku seluruh isi Taurat, illa sifran wahidan, kecuali satu lembar,
yang tidak diajarkan kepadaku. Kana yakhtimuhu wa yudkhilu sunduq. Yang satu lembar itu disimpan, bahkan dimasukkan dalam laci yang terkunci. Falamma mata abi fatahtuhu. Maka ketika abaku meninggal dunia, yang satu lembar itu saya buka. Fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhiruz zaman. Ternyata satu lembar yang disimpan oleh abaku itu adalah berita tentang seorang nabi akhir zaman yang memiliki ciri-ciri mauliduhu bi Makkah, dilahirkan di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, kemudian hijrah ke Madinah, wa sultanuhu bis Syam, dan kekuasaannya hingga ke negeri Syam atau negeri Ethiopia. Hadis ini begitu panjang al-hadis. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau itu ada di kitab Taurat, berarti itu jauh ada sebelum Nabiullah Isa. Dan Nabiullah Isa di dalam surat As-Saff ayat 6, di sana kata-kata atau pesan beliau di hadapan Bani Israel dicantumkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israil. Isa putra Maryam berkata di hadapan pengikutnya, wahai Bani Israel, inni Rasulullah, aku adalah seorang Rasul yang diutus Allah ilaikum, kepada kalian semua. Salah satu tugasnya adalah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan kitab Taurat yang ada sebelumku. Jadi kebenaran agama Islam itu la yufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ajarannya sama tentang tauhid sejak Nabiullah Adam alaihissalam hingga runtut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabiullah Adam ketika ditanya oleh Allah, apakah engkau sudah menyebarkan ketauhidan? Jawabnya Nabi Adam adalah sudah. Siapa saksimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi Muhammad? Karena runtut seperti rantai. Nabiullah Adam mata rantai pertama dan Nabiullah Muhammad mata rantai terakhir, sehingga sambung. Inilah bukti kebenaran Islam. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tugasku juga menyampaikan kabar gembira bahwa nanti ada nabi setelahku yang diutus setelahku dan namanya adalah Ahmad. Ini diungkapkan 600 tahun sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Dan 30 generasi sebelum itu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah merenovasi Ka'bah, beliau berdoa, ya Allah, setelah Ka'bah ini kami renovasi dengan Ismail, semoga kelak engkau mengutus nabi yang lahir di sekitar Ka'bah ini. Dan kita ketahui rumah Rasulullah Muhammad SAW berada di sekitar Ka'bah tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, artinya Maulidur Rasul sudah disinggung oleh Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dengan mubasysyiron, sebagai kabar gembira yang beliau syukuri. Maka ini adalah dalil yang tidak perlu lagi kita ragukan bahwa maulid itu dengan tujuan bersyukur atas rawuhnya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kehidupan kita, ajarannya bersyukur atas kehadiran Rasulullah. Maulid dengan niat sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah. Maulid dengan niat kita mengharap syafaat dari Rasulullah, tentu adalah sesuatu yang tidak bid'ah,
karena Nabiullah Ibrahim saja sudah menyinggungnya. Kaum muslimin rahimakumullah, apalagi kalau kita buka tulisan Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah, beliau menyebutkan bahwa Abu Lahab, pamannya Rasulullah Muhammad SAW, setiap hari kelahiran Rasulullah disebutkan oleh beliau selalu mendapatkan dispensasi siksa. Para mufasir mencari kira-kira apa penyebabnya, maka ditemukan itu dimungkinkan karena pada saat Nabiullah Muhammad SAW, Abu Lahab sangat gembira, saking gembiranya hingga seorang budak yang menyampaikan berita kepada beliau bernama Suhaibah itu dimerdekakan, saking gembiranya. Maka bisa dipetik bahwa dengan Maulidur Rasul, seorang Abu Lahab mendapatkan dispensasi siksa. Untuk itu bagi kita di kitab Ghibah itu juga ada wajib syukru alaina. Meskipun bersyukur atas hadirnya Rasul itu tidak wajib, tapi akan ada baiknya bagi diri kita secara pribadi-pribadi untuk mewajibkan bersyukur atas rawuhnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu disebutkan kepada kita itu sangat perhatian. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saat Isra Mi'raj, beliau memastikan bahwa beliau betul-betul akan bisa memberikan syafaat kepada kita semua. Bahkan saat beliau wafat, menjelang wafat, saat nyawa beliau di tenggorokan, beliau menghentikan malaikat Israel. Jika mati itu begini sakitnya, maka ada satu lagi yang saya mohon kepada Allah, semoga umatku kelak kalau meninggal dunia jangan sampai merasakan sakit yang terlalu. Begitu dahsyatnya cinta beliau kepada kita, maka naif sekali kalau kehadiran beliau tidak kita syukuri. Bahkan saat pengadilan digelar, Rasulullah dalam keadaan sujud, dipanggil-panggil dengan nama apa saja, ya Abul Qasim, ya Muhammad. Rasulullah tidak mau bangun dari sujudnya. Maka Allah membisikkan kepada Jibril, jangan engkau panggil nama lain kecuali dengan panggilan ya Syafi'an Nas, wahai Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu, hentikan sujudmu, dan carilah umatmu. Begitu dahsyatnya cinta Rasulullah kepada kita. Maka mari kita bersyukur. Dan syukur yang sesungguhnya adalah meningkatkan ketaatan. Tiada cara lain kecuali mencari tauladan-tauladan dari Rasulullah, dan sedikit demi sedikit kita coba untuk kita terapkan. Rasulullah itu kehadirannya di muka bumi ini diberi label oleh Allah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bukan saja untuk orang Islam, bukan saja untuk manusia, bahkan rahmat bagi seluruh alam. Maka kita sebagai umat Rasulullah, wujud rasa syukur kita di bulan Maulid ini tidak hanya memperbanyak sholawat, tapi bagaimana agar kehadiran kita di mana saja itu menyejukkan seperti Rasulullah Muhammad SAW. Itulah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua dianugerahi kemampuan untuk meneladani kepribadian beliau sehingga layak mendapatkan syafaat baik di dunia terlebih nanti di kehidupan yang lebih fana. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.